Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yakni dengan materi penulisan kata atau gabungan kata-kata hingga kata sandang, si dan sang, serta pemakaian tanda baca, yakni materinya titik dan koma. Dan anggota kami yaitu berisi 5 orang. Yang pertama itu ada Eki Bintang Negara, selanjutnya ada Yuan Ferdinand, lalu ada Rena Okriani, selanjutnya ada Arbi Hidayatullah, dan yang terakhir ada Abi Perdana Kusuma. Materi pertama yakni gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, yang pertama ada duta besar, duta spasi besar. Lalu ada model linier, lalu ada kambing hitam, ada persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa, simpang 4, meja tulis, mata acara, dan cendera mata. Lalu selanjutnya, gabungan kata dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, itu artinya anak dan istri dari pejabat. Lalu, anak istri pejabat yang kedua artinya anak dari istri pejabat. Contoh selanjutnya yakni ada ibu bapak kami, yang artinya ibu dan bapak kami. Selanjutnya ada ibu bapak tanda hubung kami, ibu dari bapak kami. Lalu ada buku sejarah baru, buku tanda hubung sejarah baru. Artinya buku sejarah yang baru. Jika buku sejarah tanda hubung baru, maka artinya buku tentang sejarah baru. Gabungan kata penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk spasi tangan, lalu mengana sungai, garis bawahi, dan sebarluaskan. Lalu gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya ada dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yuan Ferdinand. Kepada Saudara Yuan dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah gabungan kata. Gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, dharma bakti, dan duka cita. Selanjutnya ada contoh lainnya yaitu hulu balang, kacamata, kasat mata, kilometer, mana suka, matahari, olahraga, padahal, peribahasa, perilaku, puspawarna. Lalu ada radioaktif, sabta marga, sapu tangan, saripati, sediakala, segitiga, sukacita, sukarela, syah bandar, dan wira swasta. Lalu selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misal, bu, ah, ma, in, ni, at, sa, at. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misal, ba, pa, la, wan, dengan, dan kenyang. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, seperti berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan, dan diambil. Lalu jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satunya unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya adalah biografi, bio,
dipotong lalu jadi dengan grafi, lalu biografi. Biodata menjadi biodata, lalu biodata. Lalu untuk fotografi menjadi fotografi atau fotografi. Selanjutnya adalah fotokopi menjadi fotokopi dan fotokopi. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Lagu Indonesia Raya diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Al-Sajbana. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya, ia bekerja di LLAJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Warsita. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Partikel. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Harga kain itu 50.000 per meter. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Apapun permasalahan yang muncul, dan dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Kata depan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A. H. Nasution, Abdul Haris Nasution untuk kepanjangannya, lalu H. Hamid yaitu Haji Hamid. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu UI atau kepanjangannya Universitas Indonesia. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misal HLM titik sama dengan halaman, lalu ada DLL titik yaitu dan lain-lain. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misal A titik N titik yaitu atas nama, lalu D titik A titik yaitu dengan alamat. Selanjutnya ada contohnya U titik B titik yaitu untuk beliau. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abi Perdana Kusuma. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya kata depan. Yang pertama adalah lambang kimia, singkatan, satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya C besar U kecil, itu kuprum, kemudian cm, sentimeter, kemudian ada akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal di setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG, Badan Informasi Geospasial, dan BIN, Badan Intelijen Negara. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital, huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik, B-nya besar, Bappenas, B-nya besar, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Iptek,
huruf kecil semua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada pemilu, kecil semua, pemilihan umum. Selanjutnya, angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15, atau bisa juga Jalan Tanah Abang 1 garis miring 15. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, Bab 10 pasal 5 halaman 252. Bisa juga surat Yasin ayat ke-9. Lanjut, yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 12, 30, setengah atau seperdua, 1/16. Yang ke-8, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Abad ke-20 menggunakan Romawi, abad ke-20 menggunakan tanda pisah, kemudian abad ke-20 menggunakan penulisan huruf. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang 1000-an, tahun 1950-an. Kemudian yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah 50 sen. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya Kelapa 2, Kotonan Ampek, Raja 4. Kemudian kata ganti. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Kemudian kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Egi Bintang Negara. Kepada Egi dipersilahkan. Tanda titik.
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia, A. Bahasa Indonesia, satu kedudukan, dua fungsi. B. Bahasa daerah, satu kedudukan, dua fungsi. C. Bahasa asing, satu kedudukan, dua fungsi. Lalu satu, patokan umum, 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi, 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik, 2 titik patokan khusus, dan titik-titik-titik. Tanda titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20. Nah, itu dibaca pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1 35 menit 20 detik. Lalu ada 01.35.20 jam, itu dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Lalu ada 00.20.30 jam, dibacanya 20 menit 30 detik. Lalu ada 00.00.30 jam, itu dibacanya 30 detik. Tanda titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2008, peta bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Lalu ada contoh lainnya, Mulyono, Anton M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, Gramedia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, selanjutnya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rena. Kepada Saudari Rena dipersilahkan. Tanda titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.00 pulau titik. Penduduk kota itu lebih dari 7.00.00 orang titik. Anggaran lembaga itu mencapai 225.000.00.0000 titik. Selanjutnya, tanda koma. Misal, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, 1. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi, titik. Kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan, titik. 3. 1, 2, titik, 3. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Seperti, kalau diundang, saya akan datang, titik. Terus, kemudian, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri, titik. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum atau
sesudah kata seru seperti o, iya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contoh, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya jalan licin. Kemudian tanda koma dipakai memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Seperti kata nenek saya, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat, wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunan dalam daftar pustaka. Kedua, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Kemudian, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau negara. Contoh, Bu titik, Ratulangi, S titik, E titik. Kemudian, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 12,5 M. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan obsesi. Contoh, di daerah kami, misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah, titik. Selanjutnya, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Sekian, terima kasih.